indikator kinerja, ada juga kolom target beserta dengan satuannya. Nah, kalau untuk membuat SKP JPT ini, kita akan memindahkan sama persis sasaran strategis yang ada di dalam perjanjian kinerja ini, dan juga indikator beserta dengan targetnya. Ini juga berlaku untuk semua OPD untuk dalam penyusunan JPT. Dan sasaran indikator dan target yang tercantum dalam PK ini merupakan ekspektasi pimpinan yang wajib dituangkan dalam SKP JPT sebagai hasil kerja utama. Sebagai ini kita lihat dulu ya SKP JPT. Nah, ini adalah SKP JPT yang sudah dicoba susun oleh teman-teman dari BKD Prof Banten ya. Di sini ada kepala badan yaitu Bapak Komarudin dan atasannya itu PLT Sekda. Dan seperti yang sudah saya bilang, kalau untuk level JPT, penyusunan SKP JPT, kita harus memindahkan antara sasaran strategis, indikator, dan targetnya. Nah, sasaran strategis yang ada di sini, kita pindahkan persis ke rencana hasil kerja. Dan sementara, indikator kinerja yang ada di perjanjian kinerja milik kepala badan, kita pindahkan ke kolom indikator kinerja individu. Begitu juga dengan target beserta satuannya. Ini kan sama persis ya Bapak Ibu. Terwujud yang pertama ini kan sasaran strategisnya terwujudnya profesionalisme aparatur dengan indikator kinerjanya persentase peningkatan IPASN dengan target 95%. Kita pindahkan persis ke sini, ke rencana hasil kerja, indikator, dan target. Nah, kalau kita perhatikan khusus untuk SKP JPT, muncul tambahan kolom. Kolom itu adalah kolom perspektif. Nah, ini hanya muncul pada SKP model JPT. Kalau untuk SKP model JAJF ini tidak muncul kolom perspektif ini. Jadi sebenarnya kolom perspektif ini apa sih? Gitu. Nah, kolom perspektif ini dimaksudkan agar indikator ini harus memenuhi perspektifnya. Jadi dalam perspektif itu ada 4 macam perspektif yang seperti yang dijelaskan sama Bu Lia sebelumnya. Ada perspektif penerima layanan, ada perspektif proses bisnis, ada perspektif penguatan internal, dan perspektif anggaran. Dan khusus untuk JPT itu harus memasukkan perspektif anggaran. Jadi dalam JPT di OPD manapun itu harus muncul perspektif anggaran itu. Nah, mau nggak mau ya Bu, punten ya Bu, buka masker. Udah dia terdengar jelas. Saya lanjutkan lagi. Kalau untuk JPT itu yang harus diingat di dalam perspektifnya harus muncul perspektif anggaran karena pada lingkup JPT itu beliaulah yang memegang anggaran dalam organisasi. Nah, bagaimana ini Bu kalau misalnya kita lihat dari yang disusun sama teman-teman BKD Provinsi Banten, sebenarnya ini sudah tepat, namun bisa kita perbaiki lagi karena belum memunculkan perspektif dari anggaran. Nah, kita lihat di sini rencana hasil kerja dan indikator mana yang paling memungkinkan untuk dimunculkan aspek anggaran itu. Nah, kalau saya lihat di sini, karena ini masih sifatnya umum di rencana hasil kerja yang kedua, maka di sini bisa dimunculkan penguatan internal. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam satu RHK ini, dia bisa memuat lebih dari satu perspektif. Nah, kalau di sini berarti selain penguatan internal, saya tambahkan misalnya karena di sini masih ini ya ada terlink ini, jadi saya terpaksa manual ya Bapak Ibu di sampingnya saja saya timpa. Di sini saya tambahkan selain penguatan internal, di sini juga bisa masuk perspektif anggaran.
Lalu mungkin akan ada pertanyaan, Bu, apakah bisa nih dalam satu RHK bisa memuat semua perspektif? Pada dasarnya tidak ada pembatasan apakah boleh semuanya atau tidak. Yang terpenting dia itu dalam satu SKPJPT itu harus ada anggaran begitu. Nah, kembali lagi kan, oh, nah kan tadi kita sudah memasukkan yang apa yang sasaran strategis dalam PK ke dalam RHK itu sama persis, dan itu masuk ke dalam tugas RHK yang utama. Jadi RHK itu Bapak Ibu dibagi menjadi dua, ada RHK utama, ada RHK tambahan. Kapan dia masuk ke RHK utama? RHK utama itu ketika pekerjaan Bapak Ibu itu masuk ke dalam skala prioritas yang tinggi, dan itu berdampak secara signifikan atau secara keseluruhan terhadap kinerja dari organisasi. Jadi itu masuk ke dalam kinerja utama. Lalu Bapak Ibu misalnya ada pekerjaan lain nih yang misalnya belum masuk ke dalam PK, misalnya seperti ada munculnya direktif pimpinan, mungkin menjadi kepala PLT atau kepala PLH, maka Bapak Ibu bisa menambahkan lagi di sini. Contohnya Bapak Ibu misalnya terwujudnya direktif pimpinan dalam melaksanakan tugas apa, misalnya sebagai apa begitu. Ini bisa ditambahkan di luar dari PK selama itu pekerjaannya sifatnya memang prioritasnya tinggi, dan untuk menentukan prioritas tinggi atau rendah itu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sebenarnya dalam memaknai apakah pekerjaan Bapak Ibu tersebut itu prioritasnya masuk ke prioritas tinggi atau prioritas rendah. Nah, kan tadi saya sudah sebutkan juga, misalnya karena di RHK ini ada yang utama, ada yang tambahan. Nah, kembalikan dari yang utama, RHK tambahan ini muncul pada saat Bapak Ibu merasa pekerjaan itu bukan berada di prioritas yang tinggi atau hanya membawa feedback kepada Bapak Ibu. Sebagai apa sih contohnya pekerjaannya? Misalnya pekerjaan menjadi anggota tim penanganan COVID. Nah, itu kan secara tidak langsung mungkin dari BKD tidak membawa kontribusi yang sangat besar di dalam organisasi, maka pekerjaan yang sifatnya seperti itu bisa masukkan ke tambahan. Nah, lalu di sini saya lihat juga dari draft yang dibuat oleh BKD, di sini kan ada muncul terpenuhi indeks penerapan sistem merit, terpenuhi indeks pencapaian MCP dan SIM Pintar, dan pelaksanaan penambahan data mandiri pegawai. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, apakah ini sudah tepat atau belum dimasukkan ke dalam tambahan atau ke utama? Ke utama sepertinya, Bu. Utama. Kayaknya Utama ya? utama deh, Bu. Nah, betul. Nah, Bapak itu Ibu. utama itu. Nah, karena utama karena dia ini ya menjadi tugas yang kualitasnya tinggi dan berkontribusi langsung ke organisasi. Ini mohon izin saya pindahkan ke atas. Ini bisa sih kita pindahkan ke atas. Ada videonya dia. Misalnya tambahan itu Bapak Ibu bisa ada atau bisa tidak. Jadi kalau misalnya memang tidak ada pekerjaan yang tugas tambahannya, jadi tidak usah diada-adain gitu. Jadi kalau misalnya benar ada secara real mengerjakan pekerjaan tersebut, maka boleh ditambahkan. Tadi seperti itu menjadi. Ini misalnya contoh saja ya, Bapak Ibu realnya seperti apa kan dikembalikan lagi ke masing-masing jabatan dan tiap OPD-nya. Misalnya seperti itu. Misalnya contoh dari kerja tambahan.
Nah, lalu setelah kita selesai nih dengan RHK utama, kita sudah menentukan mana yang termasuk dalam RHK utama, mana masuk ke dalam RHK tambahan. Nah, muncul di bagian bawah ini adalah perilaku kerja. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di perilaku kerja ini ada 2 kolom ya, Bapak Ibu. Nah, pada kolom ini tuh sudah pakemnya. Jadi ini adalah standar perilaku yang telah ditentukan oleh Permenpan itu sendiri. Jadi karena standar perilaku kita seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Lia, sekarang standar perilaku kita itu sudah berorientasi pada berakhlak ya. Nilai dasar ASN kita sudah berakhlak. Nah, di sini adalah penjabaran dari berakhlak itu sendiri. Nah, berakhlak itu kan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, itu di breakdown lagi sama Permen 46-nya ini, apa kegiatan apa saja yang masuk ke dalam berorientasi pelayanan, ternyata memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sama cekatan solutif yang dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan keadaan itu. Nah, ini adalah standar perilaku yang telah ditetapkan dalam artian yang memang sudah pakemnya seperti ini, namun bukan berarti hanya bisa terfokus pada standar ini saja. Nah, di kolom sebelah kanannya ini, pimpinan dari pegawai itu dapat memberikan ekspektasi khusus. Maksudnya apa? Maksudnya pimpinan itu pasti mempunyai ekspektasi tertentu yang diharapkan dapat dilakukan oleh pegawai itu sendiri. Misalnya, saya, ya, Pokoknya kan apa sih? lanjut aja ya. Sebagai contoh, saya sebagai analis kinerja, Bu Lia sebagai kabit saya memberikan ekspektasi khusus kepada saya. Misalnya karena saya berkaitan dengan pelayanan kepada stakeholder, maka Bu Lia menuntut saya untuk memberikan pelayanan dengan 3S misalnya, senyum, sapa, salam, seperti itu. Ini bisa ditambahkan di sini. Oleh yang bisa menambahkan ini adalah pimpinan dari pegawai, dan ini akan bisa diisi sepanjang tahun selama dialog kinerja itu dilakukan, ekspektasi pimpinan ini. Tapi boleh nggak Bu, misalnya saya merasa pimpinan saya udah merasa ini udah cukup, ya nggak apa-apa, ini dikosongin juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak perlu diisi juga nggak apa-apa, tapi kalau mau diisi juga mangga misalnya, gitu. Bisa diisi. Merge. Misal contohnya sebagai ini. Atau dapat menjadi, karena ini levelnya JPT pasti beda ya, dapat menjadi. Izin Bu Widya. Ya. Baiknya kita sambil interaktif ya Bu ya. Boleh Ibu, mangga. Kita kembali ke atas Bu Widya, mohon maaf. Tadi saat menuangkan perjanjian kinerja ke dalam SKP, di situ sudah dimasukkan Perkin Pakaban, termasuk tadi tim yang memang dianggap itu prioritas ya, tim Simerit. Tapi di dalam SKP Eselon 2 ini barangkali ada tugas pokok dan fungsi di situ, ada dari mulai perencanaan anggaran, penyusunan kebijakan, bagaimana punten mohon arahannya. Ya, kalau misalnya memang ada dikerjakan, mangga Ibu bisa ditambahkan juga ya, kalau memang itu masuknya ke dalam prioritas yang tinggi. Pada intinya sebenarnya tidak terpaku pada PK saja, karena ini kan PK itu kan apa yang sudah kita perjanjikan di awal tahun. Nah, itu kan memang harus menjadi prioritas utama dan memang harus masuk dulu dalam SKP. Namun pada saat berjalannya, ternyata ada pekerjaan-pekerjaan lain nih yang ternyata juga dikerjakan dan itu tidak diakomodir dalam PK, maka mangga Ibu bisa dimasukkan ke dalam rencana hasil kerja dan dikembalikan lagi apakah itu prioritasnya tinggi atau rendah, dikembalikan lagi kepada masing-masing dari pegawai itu. Begitu Ibu. Berarti bisa kita masukkan umpamanya perumusan kebijakan dalam rangka menopang sasaran kinerja. Kemudian bisa kita masukkan perencanaan penganggaran seperti itu ya, izin ya Bu, termasuk tupoksi yang terdapat di dalam perangkat daerah tersebut ya Bu. Bisa Ibu, kalau misalnya masih masuk dan masih menjadi tupoksi dari pegawai yang bersangkutan, mangga bisa dimasukkan Ibu.
Siap, Apalagi karena kan nanti di setiap SKP pelaksana maupun eselon 4, eselon 3 kan harus ada juga keterkaitan dengan SKP JPT-nya ya. ya betul sekali. Apalagi kalau misalnya itu ternyata pekerjaan itu ternyata turun nih ke pegawai-pegawai yang di bawahnya. Makanya akan menjadi sulit kalau misalnya tidak dimunculkan di dalam SKP atasannya sebagai cantolan. Karena konsepnya di sini adalah SKP itu adalah cascading dari atas mengintervensi bawahan mengintervensi yang dari atasan, sehingga hasil capaian dari SKP dari JPT itu adalah hasil dari capaian dari yang di bawahnya juga begitu. Kalau memang harus dimunculkan, maka dimunculkan, tidak masalah sih seperti itu. Siap, baik. Terima kasih Bu Widya. Dilanjut. Itu ada yang raise hand, Bu. Oh ya, ada yang bertanya ini Ibu soalnya. Mohon maaf Bu Widya, kalau saya dari guru Bu, saya ada ASN guru. Nah kalau contoh untuk ASN guru berarti ini kepala sekolahnya gitu ya Bu ya? Ya, sebenarnya saya juga ini ya Bu, masih belum tahu jodoh karena belum pernah melihat, belum pegang langsung SOTK atau PK dari guru. Cuma saya mengambil dari kesimpulan dari kebanyakannya, karena kalau guru itu UPTD yang di bawahnya langsung kepala dinas ya Bu. Iya betul. Nah, ada yang untuk guru sebenarnya saya masih perlu memastikan kembali, karena memang ada perbedaan pendapat juga, karena ada yang bilang juga karena guru itu adalah JF yang diberikan tugas tambahan begitu ya sebagai kepala sekolah. Betul. Nah, karena dia ada yang bilang karena levelnya dia JAJF dan hanya diberikan tugas tambahan, maka guru langsung kasketnya ke kepala dinas. Namun ada juga yang menyatakan bahwa guru itu kasketnya dari kepala sekolah. Namun izin untuk kepala sekolah dan guru ini akan saya pastikan kembali. Mungkin besok bisa saya sampaikan ya kepastiannya ya. Apakah guru ini kasket langsung ke kepala dinas ataukah guru ini kasketnya ke kepala sekolah begitu. Terima kasih. Bu Nilu, punten saya tambahkan saja ya. Ya. Saya dari Dinas Pendidikan Ibu. Kebetulan memang untuk SOTK guru itu kan ada di wilayah cabang dinas Bu. Berarti untuk rencana hasil kerja dan indikator itu levelnya sampai kepala cabang Bu. Nah, dari kepala cabang dinas pendidikan kabupaten kota. Kemudian nanti juga di situ juga ada kasih-kasihnya itu. Jadi gitu Bu. Terus dari kasih-kasih itu kan di bawahnya nanti emang dari kepala cabang itu langsung ke gurunya. Itu saja. Iya Bapak, betul. Pada dasarnya konsepnya memang kembali lagi ini harus leveling ya Pak ya. Ini kan harus cascade gitu dari atas ke bawah. Cuma yang perlu saya pastikan kembali, apakah guru itu langsung ke kepala dinas atau guru itu cascade dari kepala sekolah, karena memang pasti akan cascade. Cuma saya perlu memastikan terlebih dahulu dari SOTK dan PK-nya juga seperti itu. Nanti boleh dari teman-teman dari ini BKD Banten boleh nanti disampaikan ke saya aja, misalnya SOTK dan PK dari salah satu contoh aja dari guru, dari kepala sekolah, guru dan dinas pendidikannya, nanti biar bisa saya dan tim telaah begitu. Berarti yang untuk guru, maaf Bu Widya, berarti yang untuk guru besok aja Pak Bu Widya ya? Akan dijelaskan ya? Kalau besok mungkin saya tuh enggak, karena besok sudah ada ininya ya Bu, sudah ada jadwalnya, besok itu khusus untuk penilaian. Mungkin nanti bisa saya sampaikan sedikit kali ya Bu ya, terkait dengan guru gitu ya Bu. Mungkin tidak akan panjang karena pada dasarnya Bu, penyusunan SKP guru itu karena guru itu jabatannya juga JAJF akan tidak jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan sekarang dengan menggunakan contoh BKD Provinsi Banten begitu Bu. Hanya saja nanti layering-nya yang akan diperjelas begitu Bu.
Oke, terima kasih. Mm-mm. Ini bisa saya lanjut apa atau masih ada pertanyaan? Lanjut, Enggak lanjut, Mbak. Lanjut, Bu. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Ya, nanti khusus untuk guru saya besok sampaikan sedikit ya, Bapak Ibu. Ini juga saya mau pastikan kembali. Lalu lanjut setelah kita menyusun, RHK sudah disusun, RHK utama sudah disusun, RHK teman sudah disusun, perilaku kerja juga sudah disusun. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kalau kita melihat dari tahapan ini, maka kita dari tahapan alur ini, nah kita kan sudah ada di sini karena dua ini sudah kita lakukan. Kita menyusun manual indikatornya. Jadi manual indikator itu apa sih sebenarnya? Jadi manual indikatornya sebenarnya hanya sebagai bantuan untuk pegawai, untuk Bapak Ibu dalam memahami SKP atau indikator yang telah ditetapkan yang miliknya JPT begitu. Nah, manual indikator itu disusun untuk setiap indikator indikator individu milik dari JPT dalam artian begini. Ketika indikator individunya misalnya ada 2, maka dibikin manual indikatornya itu 2 juga begitu dijabarkan. Nah, ketika misalnya ada di sininya ada 5, maka disesuaikan jadi gitu. Jadi manual indikator itu berisi tentang penjelasan terkait dengan rencana hasil kerja beserta indikator kinerjanya. Jadi lebih ke arah penjelasan. Dan kalau menurut dari Permen 46 itu sendiri, penyusunan dari manual indikator ini akan menjadi wajib ketika ada pegawai yang dirasa belum memahami sepenuhnya terkait dengan SKP JPT ini, maka manual indikator ini akan menjadi wajib untuk dibuat. Setelah kita menyusun, kalau ini kita lihat dari yang punya BKD ini kan, tadi RHK-nya hanya 2, jadi membuat manual indikatornya pun hanya 2 ya jadinya. Nah, yang RHK yang pertama ini terwujudnya profesionalisme aparatur, indikatornya ini juga sama. Nah, tujuannya kita jelaskan maksudnya itu tuh apa. Jadi tujuan adanya RHK ini apa? Yaitu untuk mengetahui tingkat profesionalitas setiap ASN di BKD Provinsi Banten. Ini sudah benar bahasanya. Dan didefinisikan, maksudnya apa ini profesional ASN itu kegiatannya seperti apa itu didefinisikan, dan ini ada kolom formula. Formula ini adalah bagaimana cara mengukur dari indikator itu. Nah, ini sudah tepat kalau saya lihat dari manual indikatornya, yang ini juga sama. Nah, kita lanjut aja karena saya nggak terlalu banyak di manual indikator, lanjut ke MPH. Ini juga yang menjadi penting untuk Bapak Ibu simak gitu. Karena pada dasarnya Permen 46 kita ini adalah selalu melakukan dialog kerja. Dan hasil dari dialog kerja itu dituangkanlah ke dalam metrik peran hasil yang saya akan singkat menjadi MPH begitu. Ini adalah contoh dari metrik dari peran hasil yang masih kosong formatnya. Di sini ada nama pegawai, nama jabatannya, dan indikatornya. Sekarang kita lihat langsung ke milik dari BKD. Nah, di sini adalah metrik pembagian peran hasil yang telah disusun oleh teman-teman di BKD. Nah, di sini, di atas ini adalah ranah yang dimiliki oleh JPT. Di sini kita tulis nama JPT-nya, dan di sini jabatannya apa, karena JPT di sini adalah Kaban, Bapak Komarudin. Lalu di sini, khusus untuk di sini, kita memasukkan indikator, maaf. Di sini kita memasukkan indikator. Indikator itu kita balik lagi ke SKP JPT-nya. Indikator itu yang ini yang kita masukkan. Indikator ini yang kita masukkan, kita pindahkan ke dalam MPH. MPH ini. Yang tadinya vertikal, mungkin sekarang diubah menjadi horizontal. Begitu. Indikator kita susun.
Nah, di bawahnya ini adalah nama-nama pegawai yang mengintervensi langsung dari RHK JPT itu sendiri. Mungkin di bawah Kaban mungkin ada banyak kabit ya, namun untuk lebih difokuskan saya tadi udah nge-hide hanya memunculkan punyanya Kepala Bidang Pembinaan dan Kepegawaian milik Pak Aan. Nah, Pak Aan ini punya atasan langsungnya adalah Kabid. Jadi beliau ini mengintervensi secara langsung RHK dari punyanya Pak Kaban. Dan ketika di sini yang disampaikan berupa indikator, maka di sini juga bisa dimasukkan hasil dalam artian begini, apa sih yang harus dilakukan oleh Pak Aan untuk dapat mewujudkan indikator yang punya Pak Kaban, yaitu persentase peningkatan indeks profesional ASN. Mungkin dengan hasilnya mungkin dengan persentase hasil kinerja pegawai dalam kategori baik. Dari Pak Kabit mungkin diintervensi kembali oleh subkonya kepala sub, yaitu di sini ada Bu Ratu langsung. Di sini juga langsung diturunkan layering karena punyanya Pak Kabit itu persentase hasil kinerja pegawai dalam kategori baik, maka turunannya menjadi mungkin dibuatnya draft laporan pegawai dengan kategori baik begitu. Nanti kalau misalnya Bu Ratu punya pegawai bawahannya, maka turun lagi. Misalnya ini coba tadi ada lihat. Di sini misalnya Pak Virus ini dari punyanya Bu Ratu ini ternyata di breakdown lagi menjadi beberapa kegiatan, beberapa hasil. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, semua yang muncul di dalam pegawai ini, di semua ini, nantinya akan menjadi RHK di dalam SKP masing-masing. Nanti Bapak Ibu ketika ini sudah benar bahasanya, Bapak Ibu tinggal memindahkan ke RHK masing-masing. Karena balik lagi ini adalah dialog kinerja, dan dialog kinerja ini akan menjadi RHK utama. Dan artinya adalah prioritas kegiatan yang prioritasnya tinggi begitu. Nah, coba ya, saya lihat di sini sih langsungnya nggak ada ini ya, nggak ada SKP-nya Pak Kabit ya. Mungkin ini saya ini aja sih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini itu ada SKP yang disusun levelnya JA-JF, sudah bukan JPT lagi. Bapak Ibu bisa lihat juga perbedaannya, kalau untuk JA-JF itu tidak muncul kolom perspektif lagi, tapi muncul kolom aspek, dimunculkan kolom aspek. Berbeda dengan SKP JPT. JPT tidak punya aspek, tapi dia punya perspektif. Tapi kalau untuk SKP JAJF, dia nggak ada perspektif, tapi hanya ada aspek. Begitu. Nah, yang ini, kolom rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi adalah RHK. Bapak Ibu bisa isi dengan RHK yang dimiliki oleh atasan langsung Bapak Ibu. Di sini adalah SKP-nya milik Bu Ratu. Jadi Bu Ratu itu bisa memasukkan RHK dari Pak Aan, Pak Kabit. Nah, misalnya di sini saya hanya bermodalkan dari MPH. Salah satu misalnya ini persentase. Bahasanya mungkin ini masih terlihat seperti indikator, bisa Bapak Ibu perbaiki menjadi bahasa pencapaian, misalnya persentase hasil kinerja pegawai dalam kategori baik. Ini kegiatannya apa ya, Bu Ratu? Bisa tolong dibantu misalnya? Halo, Ibu? Baik, Bu Dia. Dari BKD, bisa dijelaskan ini? Iya, Bu Widya, terdengar suaranya saya, Bu. Ya Ibu, ini kan yang punya Pak Aan ini masuknya ke indikator atau apa ya? Karena bahasanya itu indikator di sini. Ya Bu, itu IKI-nya dari Pak Kabid, bisa dilihat dari perkinnya beliau seperti itu, volketivlog dari perkin beliau. Ini mengambil dari perkin ya Bu? Betul, kita tidak merubah
Karena persentase itu sudah merupakan capaian ya Bu ya. Hmm. Nah, Ini betul. Ini ya. Betul. Perlu dirubahkah atau memang harus begitu saja Bu, izin? Gini Bu konsepnya, karena ini kan di dialog kinerja itu akan menjadi RHK ya Bu ya. Kalau ini Betul. sudah bahasanya indikator. Jadi kalau menurut saya memasukkan indikator ke dalam kolom ini kurang tepat Bu, karena ini kan akan menjadi indikator. Mungkin Betul. harus dimasukkan dari dari rencana hasil kerja misalnya. Kalau misalnya masih mau berpegangan pada Perkin, sebenarnya nggak harus dari Perkin juga nggak apa-apa sih Bu, karena ini kan levelnya udah level ini ya eselon 3, eselon 4, dan itu pun mengintervensi dari eselon 2. Jadi kalau menurut saya daripada membingungkan melihat daripada Perkin, boleh melihat tapi tidak ketipek gitu ya. Yang penting apakah ini sudah masuk belum ke dalam RHK-nya dari Pak Kaban ke persentase peningkatan IPSN. Nah, ini kan masih bahasanya bahasa indikator gitu ya Bu ya. Mungkin dari kegiatan ini apa rencana yang di kegiatannya itu apa yang bisa menghasilkan persentase ini. Pak Kabit tuh ngapain gitu Bu misalnya. Itu Bu izin sudah tertera di SKP saya sebetulnya, cuman bahasa yang di Pak Kabi di MPH belum terubah, punten. Yang di SKP saya ada. Nah itu. Oh iya, berarti Ibu Betul. kalau kayak gitu, ya Ibu, makanya juga saya agak ada yang mislink gitu ya. Betul, belum sudah keubah yang di MPH-nya izin, punten. Iya Ibu, nggak apa-apa. Ibu, ini kalau misalnya ini sudah menjadi RHK dari Pak Kabit, maka ini yang muncul di MPH Bu, bukan dari Betul. ini. Iya, betul. Yang jadi ini diubah dan hanya muncul satu ini saja, data penilaian ini. Nah, gitu Ibu. Itu yang muncul. Betul. Karena kan dari RHK ini mungkin muncul beberapa indikator, misalnya yang ini atau ada yang beberapa begitu kan, karena kan Pak Kabit tuh punya banyak RHK mungkin ya Bu, yang nggak hanya satu gitu, mungkin cuma indikatornya ada banyak begitu. Nah, kalau menurut saya indikator ini tidak dimasukkan ke dalam MPH ini karena akan membingungkan begitu. Dari awal mungkin Bu, biar untuk selanjutnya ya Bu ya, ini izin kalau selanjutnya agar tidak bingung di tahun yang akan datang ketika membuat PK, kalaupun masih mau menjadikan PK itu sebagai sumber, lebih baik untuk memperhatikan keberlanjutannya, dalam artian kita harus menyusun PK dan MPH itu agar bisa di cascading ke bawah begitu Bu. Izin Bu, berdasarkan arahan kemarin bahwa apa yang tertuang di matrik peran hasil itu dibagi habis. Ya, betul. Makanya berdasarkan perjanjian kinerja Pak Kabit itu ada 3, yang mana saya salah satunya di posisi yang 1. Kemudian di MPH di MPH yang nomor 4, 5, 6 itu mengakomodir juga pekerjaan yang dibagikan terhadap saya berbicara pekerjaannya Bu ya, yang sebelumnya itu ada di disiplin, ada di kinerja, dan ada di data informasi. Dari poin 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8 itu sudah terpetakan, izin. Nanti yang punya Pak Kabit, SKP-nya persis 1 sampai 8. Persis, jadi ini akan menjadi RHK-nya Pak Kabit gitu ya Bu? Betul Bu. Nah, kalau untuk mau menjadikan ini sebagai RHK, maka bahasanya agak diubah Bu, karena ini masih membuat rancu, orang jadi membaca berpikir apakah ini RHK atau indikator, karena bahasa RHK tidak seperti ini, karena kan bahasanya pencapaian, mungkin ditambahkan kalimatnya misalnya persentase kinerja pegawai dalam kategori barik yang seperti apa gitu, yang sesuai dengan ketentuan, atau persentase akurasi data kepegawaian yang terstandar misalnya seperti itu. Terima kasih Bu.
Nanti akan kita ubah barangkali bahasanya ya Bu ya, tapi tidak terlepas, tidak keluar daripada Perkin tersebut. Boleh Ibu, kan ini kan bahasanya masih bingung. Coba saya coba tulis sedikit ya Bu ya, nanti Boleh, bisa mangga silakan Ibu, mangga perbaiki silakan. ya Bu ya. Misalnya persentase atau kinerja pegawai dalam kategori baik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya seperti itu. Misalnya persentase akurasi data kepegawaian, misalnya apa Bu ininya, yang apa? Persentase akurasi data kepegawaian yang akurat dan akuntabel. Yang akurat, bisa yang akurat dan akuntabel. Nah, itu mangga Ibu ya bisa diperbaiki bahasa seperti ini, karena ini adalah bahasa dari pencapaian. Kalau hanya bahasa seperti ini saja, jatuhnya ke indikator dan akan membuat misleading ke orang-orang yang membacanya. Siap. Mengenai perumusan kebijakan, gimana Bu? Perumusan kebijakan itu yang ini ya Bu? Ya betul. Perumusan kebijakan teknis pembinaan. Berarti bisa juga di kalimatnya jadi tersusunnya ya, atau tersusunnya itu juga bisa sih bahasanya, tersusunnya rumusan kebijakan teknis kebijakan kinerja dan kesejahteraan pegawai sistem informasi yang siap dibahas pimpinan. Misalnya siap dibahas pimpinan. Misalnya seperti itu ya Bu, bahasanya diubah menjadi bahasa pencapaian. Baik Bu, baik. Yang punya Bu Ratu juga seperti itu ya Bu. Sama Bu, baik, akan kami sempurnakan insya Allah sesuai arahan. Misalnya. Baik, tersusun lengkap dan komprehensif. Ya, bisa juga sih tersusun baik, lengkap, dan komprehensif juga bisa sih. Karena sudah masuk ke bahasa ini, pencapaian juga bisa. Draft laporan kimia, yang punya Bu Ratu sih udah ini ya, udah masih bisa ini. Udah cocok sih kalau yang punya Bu Ratu. Paling yang punya Pak Kabit aja ya Bu ya. Betul, siap. Tinggal itu yang kita selaraskan nanti. Nah, kembali lagi ke SKP JAJF. Nah, saya sebelumnya tadi agak kelewat ya Bapak Ibu, maaf. Dalam penyusunan SKP itu kita bisa menentukan apakah SKP-nya itu dapat disusun berdasarkan pendekatan kuantitatif atau berdasarkan pendekatan kualitatif. Seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Lia, pendekatan kuantitatif adalah digunakan ketika sifat dari pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu dapat dihitung secara kuantitas. Nah, untuk pekerjaan yang tidak dapat dihitung secara kuantitas, bisa menggunakan SKP yang pendekatannya kualitatif. Contohnya seperti apa? Misalnya sebagai perawat, misalnya ada pekerjaan yang misalnya salah satu dari rencana hasil dan indikatornya mungkin berkurangnya atau gimana? Saya kurang paham juga dalam penyusunan bahasanya. Terkait dengan pasien misalnya. Nah, itu kan tidak mungkin kita menghitung jumlah dari pasien ya sebagai target. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam SKP yang pendekatannya kualitatif. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak dapat dihitung targetnya secara kuantitatif, bisa menggunakan SKP yang pendekatannya kualitatif. Kembali lagi ke dalam SKP JAJF ini. Nah, ini muncul aspek ya Bapak Ibu, aspek dari rencana hasil kerjanya ini, dari indikatornya ini. Nah, sebenarnya aspek itu terdiri dari kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya ini. Ya, anggaran, Bu. Ya, anggaran ya. Nah, sebenarnya untuk menggunakan aspek ini nggak ada patokannya, apakah yang digunakan harus wajib kuantitas harus ada, kualitas harus ada, waktu harus ada, atau anggaran harus ada. Itu kembali lagi disesuaikan dengan dari RHK atau jenis pekerjaannya itu sendiri. Mungkin nanti ada pertanyaan, Bu, misalnya kalau saya misalnya nggak ada aspek waktu, bisa nggak Bu hanya aspek kuantitas saja atau kualitas saja? Itu dimungkinkan Bapak Ibu, aspek itu misalnya hanya ada 2 atau bisa menggunakan semuanya.
begitu. Namun yang sependek pengetahuan saya, kalau untuk aspek seminimal-minimalnya adalah yang dimunculkan adalah aspek dari kuantitas, begitu. Nah, di sini jumlah draft misalnya laporan. Kurang susun misalnya. Nah, di sini jumlah draft laporan, berarti di sini biar sinkron saya tambahkan draft laporan. Kalau kesesuaian data ya bisa sih, kalau kesesuaian atau persentase 100%, waktu penyelesaian saya ubah misalnya draft laporan. Waktu penyusunan draft laporan misalnya selama 12 bulan ya, kurang lebih seperti itu bahasanya disesuaikan kembali. Nah, setelah kita menyusun RHK, ini sama seperti JPT, dia selain ada RHK utama, dia juga ada RHK tambahan. Nah, di sini punyanya Bu Ratu masuknya ke peremajaan data pegawai. Nah, izin Bu Ratu, apakah ini memang menjadi pekerjaan yang prioritasnya rendah bagi Bu Ratu? Izin Bu, mengenai penginputan peremajaan data ini prioritas tinggi Bu, karena terkait data yang tersedia di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Jadi saya pindahkan saja ya Bu ya, berarti. Ya Bu. Berarti ini RHK maksudnya ke siapa ya Bu? Masih punya Kabid ya Bu? Ya, itu ada turunannya, sudah di Oh, ada. juga. Betul. Oh ya udah. Jadi bisa. Seperti ini ya Bu. Nah, ini juga dipindahkan ke atas. Nanti tambahannya tidak ada ya Bu ya? Kalau tidak ada, saya hide aja. Nah, berarti kita sudah bisa menentukan nih RHK-nya. Sudah selesai, berarti kita masuk ke perilaku kerja. Kembali lagi saya mengingatkan kalau untuk kolom ekspektasi khusus pimpinan ini bukan kita yang mengisi, tapi atasan langsung dari kita. Jadi atasan langsung dari Bu Ratu adalah Pak Aan. Jadi Pak Aan lah yang mengisi kolom ini. Kolom ini yang harus diisi sama Pak Aan pada saat nanti dilakukan dialog kinerja, bisa dilakukan di pertengahan tahun atau misalnya per 3 bulan, itu mangga dikembalikan lagi kepada kesepakatannya, apakah dialog kinerja itu mau dilakukan per 2 bulan atau per 3 bulan atau kan per semester begitu. Kalau per bulan bagaimana Bu? Gimana Pak? Per bulan mangga Pak, kan ada nanti besok itu akan dijelaskan juga tentang tentang periodik ya Pak ya, laporan periodiknya. Jadi laporan periodik itu tidak ada pakemnya kapan harus dilakukan, apakah setiap bulan, apakah per 2 bulan atau per 3 bulan, itu mangga Bapak nanti akan disampaikan juga pada besok oleh Pak Bina juga terkait dengan dialog kinerja yang dilakukan periodik begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mau dilakukan tiap bulan ini berubah-ubah ya mangga, asalkan sudah dikomunikasikan antara pimpinan dan bawahannya begitu. Kait ininya Bu apa? Kan tadi Bu Lia menjelaskan bahwa penilaian kinerja ini sebagai dasar untuk pembayaran tunjangan kinerja ya Bu. Kalau Pemprov Banten dibayarkan tiap bulan, apakah
harus setiap bulan juga atau bisa periodik gitu, per 3 bulan gitu. Mm, mm. Kalau untuk ini TPP ya maksudnya ya? Iya betul Bu. Kalau TPP-nya itu kalau untuk Prof Banten apa komponennya apa yang dinilai ya? Kan soalnya kan agak beda-beda. Apakah termasuk ke dalam penilaian perilaku juga termasuk ya? Iya termasuk. Berarti kalau misalnya dilakukan itu menjadi dasar, maka dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja Pak. Disesuaikan misalnya memang untuk pembayaran TPP tiap bulannya dasarnya menggunakan penilaian perilaku yang mangga untuk dilakukan pengisiannya di perilaku gitu Pak. Nah bisa juga ekspektasi pimpinan ini sebenarnya tidak harus diisi ya Pak. Misalnya atasan kita misalnya merasa kita sudah cukup ya, jadi tidak diisi juga tidak apa-apa khusus untuk ekspektasi pimpinan. Yang terpenting adalah penilaian perilakunya nanti yang akan dinilai apakah sesuai dengan ekspektasi dari pimpinan, ataukah berada di bawah ekspektasi pimpinan atau di atas dari ekspektasi. Dan untuk penilaian itu nanti akan secara detail dijelaskan oleh Pak Bina, begitu Pak. Kalau misalnya untuk TPP mangga bisa dilakukan tiap bulan. Terima kasih Bu. Apa? Ya, mungkin ada lagi ya Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Sekalian saya sambil jalan sih. Lagi ya Ibu, Bapak Ibu. Nah, setelah kita menyusun semuanya, kita tadi sudah membuat MPH kita sudah susun, SKP JPT sudah kita susun, manual indikator sudah kita susun. Nah, sekarang kita SKP JAJF sudah kita susun, dan konsepnya pada dasarnya adalah kembali lagi untuk menyusun yang di bawah dari Bu Ratu ini, misalnya Pak Virus itu, maka konsepnya juga sama, harus mengintervensi RHK dari punya Bu Ratu. Itu akan terus seperti itu, berlayering sampai habis. Itu. Nah, lanjut setelah kita membuat semua ini, kita membuat mengisi format lampiran SKP. Ini yang harus kita isi juga. Di sini itu dibagi menjadi 3 kolom, kolom dukungan sumber daya, kolom skema pertanggungjawaban, dan kolom konsekuensi, ada 3. Kolom dukungan sumber daya diisi oleh Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu dalam menjalankan pekerjaan sehari-harinya membutuhkan sumber daya apa untuk menunjang pencapaian dari indikator tersebut. Misalnya nih di sini Bu Ratu membutuhkan anggaran sebesar 1 miliar ya ini. Iya betul. 1.330.000. 1,7 M untuk mewujudkan indikatornya. Ini bisa dilakukan, tapi saya akan mengoreksi sedikit bahasanya. Misalnya di sini apa saja? Ya, dukungan sumbernya misalnya kita tambahkan narasinya aja ya untuk memperjelas, untuk mempermudah tercapainya. Nah, indikator, maka pegawai membutuhkan misalnya anggaran sebesar ini. Ini juga selain anggaran tuh betul Bu Ratu sudah menyusunnya, bisa juga melalui sumber daya manusianya. Jadi sumber daya itu tidak terfokus pada anggaran saja, tapi bisa juga sumber daya berupa manusianya atau tentang pendampingan pimpinan itu juga bisa masuk. Misalnya Bu Ratu butuh nih support dari pimpinan, maka bisa di sini. Nah, betul bahasanya seperti ini. Kehadiran pimpinan dalam forum koordinasi itu kan termasuk dalam dukungan sumber daya. Misalnya bahan rumusan. Nah, ini bisa dijelaskan Bu Ratu maksudnya apa bahan rumusan kebijakan pengukuran? Bisa saya ini rumuskan. Ibu membutuhkan bahan rumusan kebijakan begitu ya, Bu? Iya, di sini turunan daripada peraturan barangkali Bu. Kami juga perlu mengumpulkan, menghimpun PP, PRK atau apapun di situ.
Oh, ini yang melakukan siapa ya, Bu? Maksudnya Ibu sendiri atau Saya gimana sendiri, ya? Bu. Saya sendiri, Oh, dukungan daripada pekerjaan kami itu berdasarkan apa? PP 11, umpamanya SKP Permenpan nomor 6. Jika memang tidak perlu, tidak apa-apa Ibu, makanya kami minta dikoreksi di sini. ya, Punten. iya, maksudnya kan kalau menurut saya sih di sini akan membingungkan juga ya karena ini udah termasuk dalam teknis pekerjaan. Mungkin di sini bisa di ini ya, bisa di skip aja untuk yang ini. Siap. Saya dulu aja ya, saya nggak hapus. Betul Bu, Coba ini aja. diputihkan saja, siap. Misalnya, waktu 12 bulan juga ini kan udah masuk ke dalam aspek waktu ya Bu ya. Jadi misalnya jadi di sini tidak perlu dimunculkan juga. Siap. Nah, misalnya di sini. Nah, masuk di sini misalnya saya tambahkan narasinya aja. Pegawai membutuhkan dukungan sarana prasarana yang memadai. Nah, ini juga bisa dengan data. Ini bisa sih koreksinya. Nah, bisa cukup seperti ini. Pokoknya ya, Bapak Ibu list saja apa saja yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan untuk mensupport kegiatan pencapaian indikator atau RHK dari Bapak Ibu. Lalu lanjut di bawah ini masuk Izin ke Bu, dalam. boleh sedikit Ya, bertanya? Boleh Bu. Kami menyusun SKP 2022 ini masih posisi di situ ada subkoordinator. Nanti di 2023 kami posisi sudah JF. Bagaimana kaitan dengan anggaran? Apakah kami tidak menggunakan anggaran atau kami akan melihat sistem kerja yang akan dipergunakan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten? Kalau untuk subko itu muncul anggaran ya Bu ya? Kalau untuk subko ya? Kalau subko di situ kan kita masih menangani kegiatan subid sebelumnya. Nah, nanti untuk 2023 umpamanya kami sudah JF. Nah, izin apakah kami masih boleh ketika dibebankan anggaran atau apabila di dalam sistem kerja kami masih dipetakan seperti itu boleh, bagaimana arahannya? Terkait dengan anggaran ini, kalau misal sebenarnya untuk anggaran itu JPT sih Bu yang memegang anggaran itu. Untuk sudah levelin ke JAJF itu sudah tidak memegang anggaran, tapi memang kalau misalnya pekerjaannya memang nyata-nyata memegang anggaran, ya maka mangga bisa dimunculkan. Tapi pada konsepnya anggaran itu muncul di JPT, tidak di JAJF. Namun ketika pekerjaan JAJF itu memang terkait langsung dengan anggaran, maka bisa dimunculkan seperti itu, Bu. Siap, terima kasih. Ada lagi mungkin atau bisa saya lanjut? Izin Bu, kalau untuk biasanya kan di JA itu kan jabatan administrator kalau memang masih ada, sekarang kan posisinya masih ada kepala bidang, kalau nggak kepala bagian gitu. Ya, Otomatis kan jadi PPTK, otomatis bisa ya Bu ya, untuk masuk ke situ ya Bu ya, Bisa. untuk anggarannya. Oh, masuk ke anggaran, memegang anggaran begitu? Ya, untuk kan Kalau PPTK kan sekarang di eselon 3 tuh Bu, di jabatan administrator, masih ada di Banten gitu loh Bu. Berarti kan masih bisa untuk anggaran dimasukkan ya Bu ya? Bisa, Bu Leli, kalau bisa. misalnya kalau misalnya masih dimungkinkan secara strukturnya itu ya mangga bisa Ibu. Karena kan dibalik lagi di JAJF ini juga kan aspeknya ada aspek anggaran ya, satu lagi yang belum dimunculkan ya, kan ada Betul. 4 ya, ada kualitas, waktu, dan anggaran. Mungkin bisa dimunculkan di situ ya Bu, jadi bisa diakomodir begitu. Siap, ke depan akan kita memunculkan anggaran apabila tertera di dalam perkinnya anggaran. Ya, bisa disesuaikan karena aspeknya juga mendukung kita, memungkinkan gitu ya Bu ya untuk dituangkan. Terkhusus saya untuk eselon 3 yang jadi PPTK. Iya Bu. Ini bisa saya lanjut? Ya, lanjut Bu. Di bawah ini adalah skema pertanggungjawaban. Ini skema pertanggungjawaban ini berisi kesepakatan antara pimpinan dan pegawai waktu terkait dengan waktu pelaporan perkembangan hasil kerja. Artinya, secara ringkasnya, skema pertanggungjawaban ini adalah hasil kesepakatan antara pimpinan dan pegawai terkait mau kapan nih melakukan perjanjian
pemantauan kinerja ini. Misalnya sebagai contoh ya Bu, Bapak Ibu, kalimatnya hasil kerja dilaporkan setiap 2 bulan sekali atau hasil kerja dilaporkan setiap 1 per 1 semester seperti itu. Nah, kalau ini saya lihat dari yang disusun sama Bu Ratu, sudah tepat sih draft laporan layanan pengukuran profesional dilaporkan setiap bulan. Nah, seperti ini kurang lebihnya skema pertanggungjawabannya. Bahkan di sini sudah dijelaskan di state langsung secara spesifik bulan apa saja itu juga diperbolehkan dilaporkan setiap tahun. Nah, seperti ini kurang lebih contohnya. Lanjut ke konsekuensi. Kalau untuk di konsekuensi ini isinya itu adalah antara pimpinan dan pegawai bisa menyepakati bentuk dari konsekuensi. Konsekuensi itu bisa dalam artian yang positif atau konsekuensi itu dalam artian negatif. Maksudnya gimana? Konsekuensi itu adalah ketika misalnya dari pegawai ini bisa memenuhi ekspektasi pimpinan, misalnya apakah konsekuensi yang dia dapatkan. Konsekuensi positif itu misalnya dapat berupa pemberian reward. Nah, itu bisa masuk ke dalam contoh dari konsekuensi yang nilainya positif, dan bahkan ada bisa juga untuk konsekuensi yang bersifat negatif, dalam artian ketika pegawai tidak bisa memenuhi ekspektasi dari pimpinan, maka akan diberikan punishment atau diberikan teguran lisan seperti itu. Nah, kalau ini dari sini sih nilai sakit subjek kinerja dan pegawai tidak tercapai jika tidak terlaporkan. Mungkin kalimatnya gini ya Bu, tidak tercapai tidak dilaporkan. Misalnya misalnya saya tulis di bawahnya. Saya tulis perbaiki ke narasi di atasnya. Misalnya apabila nilai sakit ini tidak tercapai, misalnya tidak tercapai atau tidak dilaporkan, atau tidak dilaporkan, maka misalnya pimpinannya akan melakukan, maka akan diberikan, maka pegawai akan diberikan teguran lisan, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pengisian kolom konsekuensi. Mungkin ini bisa ini diperbaiki kalimatnya, Bu. Siap, Bu. Dulu aja, misalnya seperti ini. Dan begitu juga selanjutnya, misalnya kalau nilai positif misalnya apabila misalnya tercapai, atau misalnya kita buat secara berlawanan, apabila tercapai maka akan mendapat hadiah, misalnya reward berupa apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk perencanaan sih sebenarnya siklusnya sudah berhenti sampai di sini untuk merencanakan, dan selanjutnya akan masuk ke siklus penetapan. Nah, sedikit aja sih sebenarnya kalau untuk penetapan itu yang pasti yang menandatangani SKP itu adalah pegawai yang bersangkutan dan juga pejabat penilai kinerja atau pejabat atasan langsungnya. Itu sih kalau dari yang penetapan. Mungkin saya kalau yang saya sampaikan mungkin sampai sini ya Bu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin ditanyakan atau masih belum jelas, mangga Bapak Ibu. Mbak Widya, saya nih, kalau sekarang kan penyetaraan tuh. Kemarin kan teman-teman yang disetarakan ini mereka tanda tangan SKP jadi pejabat penilai kinerja. Nah, sekarang pejabat penilai kinerjanya siapa nih kalau udah penyetaraan begini? Kalau udah penyetaraan ya, udah nggak ada pejabat penilai kinerja ya Bu ya. Sebenarnya kan yang menandatangani SKP itu adalah sebenarnya perjanjian ya. Maksudnya perjanjian apa? Perjanjian yang dibuat antara pegawai dengan atasan langsung. Sekarang saya kalau ditanya siapa yang berhak untuk menandatangani, sekarang saya bertanya siapa yang menjadi atasan dari pegawai tersebut. Misalnya kalau saya kan dulu misalnya masih ada subko ya Bu. Kalau di kantor regional itu dulu masih ada subko, namun setelah ini sudah tidak ada subko, jadi saya tidak
tidak berdasarkan tidak mempunyai perjanjian kinerja dari Subko lagi, tapi dari langsung ke Kabid begitu. Jadi saya membuat perjanjiannya langsung dengan kepala bidang. Jadi kepala bidanglah yang menandatangani SKP saya. Mungkin bisa diambil contoh dari yang terjadi di kantor regional. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Atau masih belum jelas? Berarti kalau masih ada Subko, pejabat penilainya Subko ya? Koordinator nggak masalah ya? Oke. Ya, kalau Siap. misalnya masih dimungkinkan di dalam struktur organisasi ya, Bu. Kan soalnya kan tiap OPD beda-beda ya, Bu ya. Kan seperti yang dijelaskan sama Bu Lia, sebenarnya sekarang ini maksimal 2 layering ya, Bu ya. Kalau misalnya di instansi Ibu masih ada Subko gitu, masih ada jabatannya gitu, belum dilakukan penyetaraan dan memang JF atau JF-nya itu masih ada di bawah Subko, berarti ya, dan masih mengintervensi dari rencana kinerja dari Subko, maka ya memang yang bertentangan adalah si Subko. Tapi itu akan kembali lagi, akan berbeda case-nya untuk setiap OPD, begitu Bu. Oke. Terus itu Bu terkait JF juga, kalau yang SKP sebelumnya kan kita memang ngambil dari butir-butir kegiatan. Kalau sekarang pecahnya itu, membreakdown-nya itu dari pekerjaan kabidnya. Iya, dari atasan Bu, tetap layering. Atasan langsung, Sekarang siap. itu, Oke. jadi kan mungkin ada yang masih ini ya, kalau saya dulu pernah ke salah satu daerah gitu, masih terbelenggu pada bahwa penyusunan SKP itu harus melihat dari butir atau angka kredit. Nah, sekarang di Permenpan 6 ini dipisahkan, seperti kata Bu Lia, dipisahkan antara SKP dengan butir angka kredit. Dalam artian kita tetap harus melakukan pekerjaan yang ada di atasan kita, maksudnya mengintervensi atasan kita, karena konsepnya. Nah, nanti terkait dengan pengumpulan angka kreditnya, kita bisa melakukan penyesuaian kegiatannya. Misalnya, saya kurang tahu spesifik sih, misalnya angka kreditnya siapa, tapi setidaknya bisa dilakukan penyesuaian agar bisa mengakomodir pengumpulan angka kredit itu sendiri, namun tidak lepas dari intervensi RHK dari atasan gitu, Bu. Siap, oke. Mangga Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya boleh. Yang jelas masih pada bingung, Mbak Widya, terutama para guru. Jadi memang Bapak Ibu sekalian yang guru, jadi SKP ini memang membreakdown dari perjanjian kinerjanya eselon 2. Kenapa nggak dibahas guru? Seperti tadi Mbak Widya bilang, karena SOTK-nya Mbak Widya belum tahu, jadi mesti nyimpennya, membreakdown-nya dari mana nih? Dari kepala dinaskah atau kepala KCD kah gitu ya, seperti itu. Makanya tadi ada bocoran dari Mbak Widya. Bisa jadi besok sebelum sesinya Pak Bina gitu ada sedikit bocoran gitu dari mana breakdown-nya. Jadi biar ada gambaran Bapak Ibu guru ya. Itu seperti itu. Betul Bu, karena memang yang sebenarnya untuk menyusunnya itu sama seperti ini yang saya jelaskan alur-alurnya ya, membreakdown ya sekarang ya. Cuma yang menjadi masih agak abu-abu itu adalah cascading-nya kemana nih? Apakah guru ini cascading-nya ke kepala sekolah ataukah langsung ke kepala dinas, karena mengingat kepala sekolah itu adalah juga guru yang mendapatkan tugas tambahan gitu. Itu akan nanti saya akan ini juga rembukan dengan tim dan besok saya akan sampaikan kepastiannya cascading-nya kemana begitu. Oke, siap. Mangga Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya boleh? Bu, izin Bu. Mangga, Ya, mangga. Bapak. Kalau terkait pimpinan unit kerja mandiri itu yang seperti apa ya, Bu? Contohnya Pak, misalnya kepala puskesmas tuh termasuk kepala unit kerja mandiri. Nah, kalau misalnya kepala puskesmas itu kan berarti dia membuat SKP-nya SKP JPT gitu. Itu kepala unit kerja mandiri, misalnya di rumah sakit kayak gitu. Kalau misalnya saya tidak salah ini ya, kalau di daerah kurang lebih seperti itu unit unit kerja mandiri. Mbak Widya mungkin bisa ditambahkan, Pak. PLUD mungkin ya, PLUD. Yang unit kerja mandiri itu juga memiliki anggaran, dinas yang memiliki anggaran tersendiri. Biasanya kayak apa? Puskesmas misalnya itu punya anggaran tersendiri. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai unit kerja mandiri. Betul, terima kasih Pak. Barangkali ya Bu ya. Juga punya. UPT ya. Betul sekali.
Betul, terima kasih Bu sudah menambahkan. Memang betul Oke. yang disampaikan, unit kerja mandiri adalah unit kerja yang memang mempunyai anggarannya tersendiri. Itu yang ininya. Saya langsung main kasih contoh ya. Ya, tapi unit kerja mandiri adalah yang punya anggaran. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu. Terima kasih Bu sudah menambahkan. Bu Widya. Iya, Bapak. Siap, silakan. Di sekolah juga kan kami dari sekolah nih. Sekolah kan juga merupakan sebuah UPT ya. Karena dia ada anggaran juga tersendiri, anggaran BOS yang dikelola. Apakah sama dengan UPT yang lainnya? Gimana Pak? Untuk Maaf. yang di sekolah, sekolah kan juga sama sebagai UPT juga kalau nggak salah sekolah ya. Dan dia ada anggaran juga yang dikelola, yaitu anggaran BOS. Betul Pak, betul. Bagaimana? Dan di situ juga ada jabatan jabatan fungsional lainnya adalah ada jabatan-jabatan yang memang muncul secara spesifik, misalkan bendahara atau misalkan pengurus barang. Iya, Apakah betul, itu dalam sekolah ya. tupoksinya breakdown juga dari tupoksinya Pak Kadis atau Pak KCD yang berdasarkan Perkin tadi? Iya, Bapak, itu yang makanya mau saya pastikan hari ini bersama tim dan juga ke pusat juga terkait dengan kepastiannya itu. Itu yang saya masih takut memberikan kepastian begitu ya Pak ya. Karena ini kan juga akan memberikan arahan, jatuhnya jadi arahan ya Pak ya. Nah, itu yang saya masih belum bisa pastikan apakah itu langsung cascading-nya ke kepala dinas kah atau mengintervensi dari kepala sekolah, karena sifat dari kepala sekolah itu adalah JF guru yang diberikan tugas tambahan. Itu yang perlu saya pastikan. Saya mohon waktunya sampai dengan besok ya Pak, saya sampaikan. Siap. Ya Bu, kita tunggu Bu besok. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Izin Bu, saya untuk memastikan saja. Berarti kalau RSUD Banten gitu, RSUD Malingping itu cascading-nya bisa dari kepala RSUD ya? Strukturnya bagaimana itu Pak? Oke. Saya bantu dulu bentar. Kalau yang BLUD itu kalau nggak salah adanya di RSUD Banten sama RSUD Mbak Widya, Malingping. Mbak. Iya Pak. Punten sedikit menambahkan mungkin tadi ya yang tanya Maaf, suaranya putus-putus Bu. Suaranya putus. Suaranya menjauh. Suaranya hilang. Nah, jadi dipastikan lagi kalau tidak salah, kepala sekolah itu kan anggarannya BOS ya, Bapak Ibu ya? Iya BOS Bu. Nah, kalau BOS itu kan bukan APBD ya? Nah, artinya dia anggarannya berbeda dengan anggaran yang di unit kerja mandiri gitu. Iya. Jadi yang dimaksud dengan unit kerja mandiri yang benar APBD gitu. Oh iya. Ya. Mohon maaf, saya tidak bermaksud kaitan dengan unit kerja mandirinya Bu, tapi berkaitan dengan tupoksinya kepala sekolah itu yang menggunakan anggaran tadi, yang memang ada anggaran di unit kerja kita. Oke, ya mungkin pada saat dituangkan dalam SKP nanti ada aspek biaya yang muncul, mungkin begitu ya Pak? Ya Bu. Ya, ya berarti di SKP JAJF-nya berarti ya Pak ya? Siap Bu. Oh, yang masih memegang anggaran ya, berarti clear ya Bu ya? Berarti clear ya Pak ya? Lihat aja. Cantolannya gimana Bu, izin dari KCD apa dari meeting ya? Cantolan di MPH-nya dikeluarin kata Kang Siki. Nah, gimana tadi kok saya agak ke distrik, maaf. Sebelumnya sebentar Mbak Wid, ini teh lagi simpang siur. Gimana tadi Bu Ika? Tolong informasinya. Tadi terkait anggaran sekolah, memang apakah anggaran di sekolah itu hanya murni dari BOS aja, apa ada juga dari APBD-nya? Murni BOS aja, apa ada APBD juga? Izin menambahkan Bu Tuti. Mangga. Izin Bu. Ya, untuk kepala sekolah, beliau juga punya PK sendiri Bu. Nah, cuma PK-nya cuma 2 Bu, yaitu penyelenggaraan pendidikan untuk Bosnas, penyelenggaraan pendidikan juga untuk dana Bosda. Benar. Cuma 2 aja itu Bu. Nah, kalau di cascade dari kepala dinas, ya pasti nggak nyambung seolah-olah Bu. Ini juga tahun kemarin juga sudah kita ini kan gitu, maksudnya kita konsultasikan gitu. Ini maksudnya
apakah ngambil dari kepala sekolah? Kalau dari kepala sekolah itu hanya 2 itu perkinnya. Hanya penyelenggara pendidikan Bosnas dan penyelenggaraan pendidikan Bosda. Dan itu pun Bosda juga yang ngelola bukan sekolah, tapi bidang gitu. Kalau Bosnas ya sekolah yang mengelola gitu. Tapi kalau dilihat dari SOTK memang ke KCD larinya. Oh, KCD, Pak. Ya, seperti itu, Bu. Ya, tadi yang disampaikan Pak Daruri juga seperti itu ya. Kalau atasan langsung guru memang kepala sekolah. Cuma kalau diambil dari PK kepala sekolah, isinya cuma 2 itu, Bu. Iya Pak, kalau sebenarnya untuk kan PK kembali ke penjelasan saya, sebenarnya kan selain mengakomodir PK kan kita juga bisa memunculkan ya Pak di SKP itu cantolan yang untuk di bawahnya ya. Kalau misalnya dirasa PK-nya hanya 2 tidak bisa mengakomodir, maka di PK atasannya itu bisa dimunculkan Pak. Maksudnya cantolan untuk di bawahnya agar mudah di cascading, agar pekerjaan-pekerjaan di bawahnya itu bisa terakomodir, itu bisa dimunculkan ya Pak. Maksudnya ke direktif pimpinan atau bagaimana gitu bahasanya. Berarti kalau untuk kepala sekolah seolah-olah udah ngambil dari KCD aja dulu Bu ya, cascading-nya. Nah, itu yang masih belum saya berani bilang ya atau tidak gitu ya Pak ya. Soalnya dilihat dari tahun kemarin itu KCD memang cascading dari kepala dinas gitu, Bu. Langsung dari kepala dinas ya Pak ya. Langsung dari kepala dinas, tidak dari kepala bidang gitu. Nah, itu nanti mau saya pastikan lagi ya Pak ya. Soalnya saya kalau misalnya memberikan sekarang takutnya ada perbedaan arahan. Jadi kan biar kita sama-sama seragam ya Pak ya. Betul. Baik Bu. Halo. Siap. Mungkin Oke, jadi terkait guru di ini dulu ya, di Bu Ratu, Mbak Widya. Bu Ratu, Mbak Widya. Bu Ratu mungkin bukan hanya guru, Bu. Termasuk TU juga, Bu, yang di sekolah. Oh iya, mangga. Silakan dari TU boleh yang mau bertanya. Karena kebetulan begini Bu, untuk TU yang tahun lalu atau guru yang tahun lalu yang kebetulan kepala sekolah yang masih PLT itu pejabat penilaiannya juga bukan kepala sekolah Bu, tapi kepala seksi di KCD. Di KCD. Ya. Yang tahun lalu itu saya bilangin aja ya Steph. Ya, nanti saya akan tanyakan ya Pak, nggak hanya guru, mungkin dari dari bagian TU-nya juga atau dari bidang-bidang lain yang ada di sekolah gitu ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Mbak Widya, suara saya terdengarkah? Jelas. Iya Bu ya. Ini saya mau meluruskan terkait SKP kepala sekolah ya. Apakah menggunakan SKP JPT atau SKP JAJF? Ini saya sudah tersambung langsung dengan teman di Direktorat Kinerja. Mungkin bisa langsung menyampaikan ya sebentar. Oh iya bagus Bu. Oke. Langsung dari pusat. Ya, jadi untuk kepala sekolah itu kan ada 2 peraturan. Yang pertama Permendiknas 35 yang menyatakan bahwa kepala sekolah itu tugas tambahan. Kemudian keluar lagi tahun 2018 itu menyatakan bahwa kepala sekolah bisa secara manajerial. Tambahannya justru adalah mengajarnya. Terlepas dari 2 peraturan tersebut, itu belum bisa mendukung bahwa kepala sekolah itu adalah pimpinan unit mandiri. Kecuali definisi pimpinan unit mandiri itu memenuhi 4 perspektif. Ada perspektif layanan, perspektif anggaran, perspektif proses bisnis, dan satunya lagi perspektif penguatan internal. Ya. Nah, apakah di sekolah itu melakukan proses bisnis sendiri, artinya memiliki cara mengajar sendiri, memiliki jenis pelayanan sendiri? Nah, kalau belum dan masih mengikuti aturan-aturan dari dinas, berarti dia bukan unit mandiri. Terus terkait anggaran juga begitu. Anggaran itu yang dikelola anggaran apa gitu. Setiap organisasi pasti mengelola anggaran, tapi anggarannya itu adalah anggaran organisasi. Misalnya pengadaan laptop, pembangunan laboratorium, pengadaan buku perpustakaan. Kalau itu semua dilakukan di suatu unit, maka unit tersebut menggunakan unit mandiri.
selama ini setahu saya kepala sekolah itu memang mengelola anggaran, tapi anggarannya anggaran BOS. Jadi kalau mau bangun gedung nggak bisa pakai anggaran BOS. Anggaran BOS itu hanya anggaran yang disupport oleh pemerintah untuk percepatan. Jadi itu bukan anggaran rutin seperti itu. Jadi untuk menjadi unit mandiri itu syaratnya masih jauh kurang. Walaupun mungkin ada ya kondisi-kondisi tertentu itu mungkin saja dia unit mandiri, tapi sejauh ini kebanyakan kepala sekolah itu masih mendukung dinas pekerjaannya. PK-nya mengacu ke pekerjaan dinas. Jadi PK-nya itu dengan siapa? Apakah dengan dinas? Nah, kalau dengan dinas berarti ya dia bukan unit mandiri. Nah, kecuali kepala sekolah langsung ke bupati. Nah, itu kayak camat itu kan langsung ke bupati. Nah, itu unit mandiri seperti itu. Nah, ya, kira-kira seperti itu analisa saya apakah kepala sekolah itu masuk dalam pimpinan unit mandiri ataukah tetap guru. Karena ini juga sih di dalam SKP-nya nanti, di dalam My SAPK dan lain sebagainya, jabatannya tetap jabatan guru. Jadi induk itu gurunya, bukan kepala sekolah. Kebetulan kenaikan pangkat gitu, seperti itu. Berarti yang cascading-nya langsung dari kepala dinas begitu ya, Pak? Iya. Sebagai kepala sekolah. Ya, seperti itu. Oke, makasih. Baik, Mbak Widya, saya kembalikan ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu, pencerahannya. Tadi sudah dapat pencerahan langsung yang tidak perlu menunggu besok. Jadi gitu ya Bapak Ibu, katanya kalau untuk menjadi kepala sekolah dianggap sebagai unit kerja mandiri, katanya syaratnya masih jauh katanya. Jadi masih terikat kepada kepala dinas. Berarti kalau seperti itu guru-guru juga berarti langsung ke dinas berarti. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu guru sudah ada kejelasan ya? Atau masih paleng? Kayaknya kejauhan kalau kepada dinas ya. Karena TU kemarin ke KCD gitu. Nanti dicoba aja dijalanin ya. Kalau ada kendala nanti kita konsultasikan bareng-bareng ke Mbak Widya. Masih mubeng Bu, izin Bu. Ya. Bu Tuti, mungkin yang intinya bahwa kepala sekolah bukan atasan langsung ya. Silakan. Ya, Bu Tuti, mungkin berarti istilahnya bahwa kepala sekolah itu bukan atasan langsung berarti. Ya, kalau tadi penjelasan yang tadi mah. Betul. Ya, berarti minimal atasan langsungnya adalah KCD berarti. Nah, itu kalau tadi kan bahasanya langsung dinas pendidikan ya. Bisa jadi karena UPTD gitu ya, seperti itu. Sementara tahun-tahun sebelumnya kalau guru kan yang tanda tangan langsung Kepsek ya. Kepala sekolahnya gitu. Mohon, siap. Atasan langsungnya itu. Berarti sekarang atasan langsungnya KCD. Belum clear, Pak, belum clear. Nanti kita fiksasi lagi ya, Mbak Widya ya, yang ini ya. Ya, boleh Bu, khusus untuk guru. Kalau tidak sekedar. Nanti kalau tidak, barangkali nanti Dinas Pendidikan bisa ngirim SOTK-nya gitu. Begini, kalau biar untuk jelas. SOTK, Bu Tuti, silakan ke biro organisasi dulu, karena memang sekarang itu kan lagi ada perbaikan. Oke, siap. Nah, kalau yang masih berlaku kan tetap aja itu pergubnya berbeda-beda kan. Oke, siap. Nanti hubungi Bu Leli kalau gitu ya. Bu Leli atau Pak Iman, siap. Oke. Siap. Oke. Next, silakan Pak Hafid, Muhammad Hafid yang ngacungin tangan, mau bertanya silakan. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatan waktunya Bu kepada saya Bu. Yang pertama, terima kasih kepada Bu Nur Widya Saraswati yang sudah membuka maskernya Bu. Yang tadi awal tidak membuka masker, sekarang sudah membuka masker, jadi jelas. Sudah kosong ruangan Pak soalnya. Yang ingin saya tanyakan Bu, dari tampilan contoh yang Ibu sampaikan, ini bagi kami selaku staf TU di sekolah, kayaknya materinya tidak mengena ini kata-katanya ini Bu. Dari rencana hasil kerja, indikator, ini terlalu jauh bagi kami Bu, gitu tuh. Alangkah baiknya nanti besok jadi khusus Bu untuk sekolah Bu.
Jadi sekolah itu besok ada guru, ada subteu Bu, kalau di sekolah Bu. Kalau ini kan masih global Ibu penyampaiannya. Jadi bukan khusus di sekolah Bu. Itu masukan saya Bu. Yang kedua, penyampaian ini masih meraba-raba kata saya Bu. Karena untuk kepala sekolah saja masih simpang siur, apa kepala dinas, apa KCD kan begitu. Iya. Iya, Bu. Ini Pak, karena saya di sini juga kan, di sini tidak hanya dari sekolah ya Pak ya, di sini banyak OPD juga. Jadi memang sifat dari penyampaian saya itu memang bisa ke general. Dalam artian saya di sini lebih menekankan kepada alurnya yang sebenarnya masih sama alurnya begitu. Tapi khusus untuk dinas pendidikan mungkin mangga BKD gimana Ibu kalau bisa diagendakan lagi gitu khusus untuk sekolah gitu penyusunan SKP-nya mangga mungkin di luar dari kegiatan pada sesi ini gitu ya atau besok karena kan sudah ada di rundown-nya besok ke penilaian ya Bu. Setuju Bu. Mungkin kalau misalnya sudah disiapkan kalau misalnya disiapkan dari awal memang tujuannya untuk menyusun ke sekolah kan sudah lengkap ya bahan bakunya untuk menyusunnya karena kan kalau kayak gini saya juga nggak megang gitu dan dalam menyusun itu pun juga harus di breakdown dan membutuhkan waktu dan pikiran juga ya untuk menyusun ini nggak bisa singkat jadi ya kalau mohon maaf kalau misalnya masih belum mengena karena saya di sini posisinya untuk menyampaikan agar semua OPD itu bisa gitu melihat alurnya begitu. Izin Bu Widya, kami sengaja membuka forum ini sebetulnya ajang konsultasi. Sehingga minimal memberikan gambaran kepada para Bapak Ibu guru yang nan jauh di sana. Kami pun dari BKD bisa memetakan MPH apabila ada kerjasama baik dengan KCD maupun dengan Dinas Pendidikan. Untuk itu kami mengajak dari BKD welcome kepada KCD dan Dinas Pendidikan. Nanti kita tindak lanjut di pertemuan di belakang layar ya, dari KCD maupun dari Dindik. Itu saja barangkali. Minimal Bapak Ibu ada gambaran, tahu begini alurnya. Kalau kami memetakan, kami pun butuh waktu tadi kata Bu Lia. Sepakat, nanti harus ada khusus untuk para. Nah, kita harus duduk bareng, tapi duduk bareng yang menghasilkan, jangan sampai duduk bareng sering hasilnya nggak ada. Jadi, saya undang dari BKD, baik ke KCD maupun ke Dindik, mari kita duduk bareng bersama, kita tentukan waktu dan tempat lebih lanjut. Terima kasih. Kita lanjut, Bu. Iya, kalau konsepnya dari kantor regional siap memberikan support ya kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin silakan ada yang mau bertanya lagi. Ya. Ya. Barusan nih. Silakan. Aja yang ada. Pak Hafid itu tangannya diturunin atuh, raise hand wae. Nanti saya tunggu ya, saya tunggu Perkin Kepala Dinas, kita tunggu Perkin Eselon 3 di Dindik dan di KCD. Iya, kalau kayak gitu lebih ada waktunya khusus ya jadinya. Tadi siap. Ini SKP. Atau nanti bisa jadi juga seperti tahun lalu, Bu Tatu kan bikin program asistensi itu ya, yang ke BKD datang, nah dijadwalkan itu kan bisa lebih fokus ya. Yang penting Bapak Ibu dipersiapkan tadi bahan dasarnya, perkinnya, gitu. Jangan lupa juga ada kerjasama dengan PEP ya, yang terkait dengan manual indikator itu. Gitu. Iya, kami dari BKD tanpa ada dasar, tanpa ada modal, apa yang kami bisa MPH-kan? Iya, dapat dipahami, Bu. Iya. Maka silakan yang mau bertanya yang lain. Izin, Bu. Siap, silakan. Izin, Bu. Saya ingin menyimpulkan tadi yang kriteria masuk ke dalam. Bentar, Om Virus, di offin dong itu mikrofon yang lainnya. Biar kedengar oke. Ya loh. Ya izin Bu, saya ingin menyimpulkan saja. Ini tapi mohon koreksi ya Bu dari semuanya. Jadi kriteria bahwa
masuk ke dalam unit kerja mandiri itu pertama harus anggarannya dengan anggaran daerah ya, mengelola anggaran daerah. Yang kedua harus terdiri dari 4 perspektif tadi ya, Bu. Perspektif pertama penguatan internal, terus proses bisnis, anggaran, dan apa satu lagi lupa saya. Pelayanan satunya. Pelayanan. Ya. Pelayanan. Terus yang ketiga perjanjian kerja langsung dengan pimpinan atau kalau tadi dicontohkan dengan bupati seperti itu Bu ya. Kalau provinsi mungkin dengan gubernur gitu. Gubernur. Ada tambahan mungkin Bu? Atau ada koreksi? Terima kasih barangkali Bapak Irus. Ini barangkali kita tinggal memetakan sebetulnya guru mengakomodir sasaran kerja siapa? Apakah dinas pendidikan? Apakah ada yang diturunkan ke bidang? Itu aja. Tidak Bu, sebetulnya. soalnya ini yang WA ke saya bukan hanya dinas pendidikan Bu. Apa? Ya, yang RSUD ada WA ya. Jadi kan kriteria untuk menentukan bahwa itu unit kerja mandiri itu seperti apa gitu kan? Oh, kan tadi udah disebutin yang dari kantor pusat BKN. Iya, Mungkin belum menyimak. maksudnya disimpulkan Ya, supaya semua dipertegas ya, Bapak, gitu. Iya betul Bu. Ya Pak, kalau sesuai dengan arahan itu memang seperti itu Pak. Ketika dia masih terikat dengan peraturan di dinasnya, maka dia masih dianggapnya bukan unit kerja mandiri begitu. Atau anggarannya masih bukan mengelola anggaran sendiri, berarti itu juga belum termasuk dalam unit kerja mandiri. Seperti itu. Belum memenuhi 4 kriteria tadi ya, Bu ya. Iya betul. Oke. Siap. Mangga ada yang masih mau bertanya? Om Virus nge-share-nya jam 13 loh. Jam 15 loh ya absennya, daftar hadirnya. Iya, Mangga betul. silakan yang mau bertanya. Mungkin kalau ada dari guru yang punya SKP perempan 8 bisa di-share gitu Bu. Bisa nggak ya Bu? Supaya Kalau misalnya menyusunnya berangkat dari Permenpan 8 sih harusnya nggak terlalu susah ya Bu. Ya, Pak. iya. Soalnya kan perempan 8 sama 6 nggak terlalu jauh ya Bu. Tapi jauh hanya berbeda di penilaian perilakunya menjadi berakhlak sama di penilaiannya aja menjadi sesuai ekspektasi sudah tidak ada nilai. Memungkinkan tidak Bu kalau misalkan ada guru yang share permen 8 di sini terus dibahas gitu. Kalau saya Pak, jujur kalau untuk melihat secara keseluruhan itu memang dibutuhkan waktu khususnya Pak ya, dalam artian memang harus saya pikirkan, harus saya ada diskusikan juga dengan tim yang ada di kantor regional, mungkin ada juga yang dikoordinasikan pusat juga, jadi akan lebih pasti ketika saya diberikan dulu kayak PR-nya begitu, jadi biar bisa kita susun, jadi enak menyampaikannya. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Nggak apa-apa Pak Irus, nanti kita coba ambil SKP yang guru, kita coba susun. Boleh, nanti bisa berdasarkan perjanjian kinerja dari kantor regional juga, nanti juga ingin melihat juga kan kita kan di sini jadinya sama-sama ini ya Bu ya, mendampingi. Izin Bu bertanya Bu. Iya Bu. Silakan. Izin Bu bertanya Bu, saya Hawilah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Terima kasih atas waktunya Bu. Yang ingin kami tanyakan terkait dengan SKP cascading ini adalah kan ini rencana kinerja utama adalah IKU-nya pimpinan turun ke kami ke kantong JFT. Yang biasanya kami itu tidak pernah membuat SKP itu yang ada nilainya ya. Kalau ini kan berarti turunan dari kegiatan subkoordinator kepada kami atau koordinator kepada kami. Strukturnya seperti apa ya, Bu? Untuk kalau kita kan ada aturannya Bu terkait pekerjaan di Arsiparis itu di Perka 23 2017. Apakah itu akan pernah kami konsultasi ke ANRI, cascading ini belum bisa diberlakukan untuk
fungsional arsiparis. Mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Itu Ibu sudah pernah konsultasikan ke Andri, begitu? Iya, Bu, betul. Pernah, Bu, pernah konsultasi saya ke bagian SDM. Iya kan sebenarnya itu kan terkait dengan angka kredit ya, Bu, kegiatan angka kredit ya, Bu, ya, pemenuhan angka kredit ya. Iya, betul, Bu. Kalau konsep dari Permen 46 itu sudah melepaskan sih, Bu, sebenarnya. Kalaupun misalnya harus menyusun SKP, itu terpisah, Bu. Jadi SKP tanpa keterkaitan angka kredit, tapi Ibu juga sebentar, Bu, azan. Izin, Bu, saya waktu di Kota Tangerang pernah membuat SKP cascading itu, saya kan arsiparis mahir. Butir kegiatan saya di Perka 23 itu tidak ada di atas saya, di subkoordinator, karena saya ditempatkan di sekretariat. Karena di sekretariat itu tidak ada tentang pekerjaan atau kegiatan tentang kearsipan. Nah, ini menjadi masalah buat kami sebagai yang arsiparis keterampilan yang ditempatkan di sekretariat, Bu. Pada Bu ya, masih azan. Wah, aku sambil ngopi nih. Ngantuk. Tes suara. Enggak. Betul. Apakah terdengar? Dengar, Pak. Masih azan. Kelas Pak kopinya. Hanya tes suara aja. Bu Widya, tes. Ya, sebentar, Pak. Iya, tes. Sebentar, Pak. Oh iya, enggak, hanya tes suara aja. Iya, nggak nyampe. Tes headset. Cuma karena masih azan, saya nggak enak ngomongnya. Tunggu dulu sebentar. Daftar ada dong virus. Siap, Pak. Nunggu ada yang selesai ya, Pak. Suaranya hilang. Udah ya. Ya, tadi saya nunggu azan, Pak. Nggak enak juga soalnya ngomongnya. Tadi kan ini ya, Bu, ya, yang Andri, yang arsiparis ya, Bu, ya, yang ditempatkan di sekretariat, begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, betul. Nah, kembali lagi ke konsepnya di Permen 46, Bu, memisahkan dengan angka kredit. Ketika misalnya tidak bisa diakomodir di perjanjian kinerja yang ada di atasannya, apakah bisa dimungkinkan dimunculkan RHK yang baru di pimpinannya itu agar bisa mengakomodir kegiatan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan sama Ibu, jabatannya Ibu ya di situ sebagai arsiparis misalnya. Memang sih kalau untuk Permen 46 ini memang dipisahkan ya, Bu, ya, dalam artian kalau Ibu mau mengumpulkan angka kredit pun harus menyusun dupaknya tersendiri begitu, tidak dikaitkan lagi dengan SKP, dengan pekerjaan, dan konsepnya dari Permen 46 ini tetap melakukan cascading dari atasannya ketika di atasan kita itu tidak mengakomodir kegiatan kita yang ada di bawah, mungkin itu bisa dilakukan dialog kinerja kepada atasannya untuk agar bisa memunculkan yang di atas itu bisa mengakomodir kegiatan yang Ibu lakukan begitu di bawahnya. Itulah salah satu fungsi dari dialog kinerja itu, dan sebenarnya dialog kinerja yang dilakukan itu harusnya dilakukan dari awal tahun, tapi ketika sudah berjalan ternyata ada perubahan dan penyesuaian, maka bisa dilakukan di pertengahan tahun atau di sepanjang tahun tersebut. Itu salah satu solusi yang bisa saya sampaikan, Bu. Oh, begitu. Berarti harus disesuaikan dengan ini ya, Bu, perencanaannya ya, Bu.
Betul Ibu, karena kan nggak bisa kita bekerja sebagai, misalnya saya JF juga kan nggak bisa kerja ketika pekerjaannya itu tidak dilakukan di atasnya, tidak muncul di atasan saya gitu Bu. Jadi memang harus dikomunikasikan bahwa misalnya sebagai contoh saya ada pekerjaan yang di pertengahan tahun itu muncul tapi di SKP Bu Lia tidak muncul. Nah, di situ saya mencoba mengkomunikasikan dengan Bu Lia bahwa ada pekerjaan yang saya memang secara nyata saya lakukan, tapi belum diakomodir, belum ada cantolannya dari SKP-nya Bu Lia. Jadi saya bisa menyampaikan tersebut ke pimpinannya, dan kebijakannya yang memang akan diakomodir begitu Bu. Ya, siap Bu. Ada lagi? Siap, Mangga, ada yang lain? Hadir banget. Pak Endang Kusmana mau bertanya? Oh enggak, oke siap. Minta tolong di off-kan mic-nya ya. Silakan yang mau bertanya lagi. Wajib, saya Ali dari Semawar. Oke, silakan Pak Ali. Alhamdulillah, terima kasih Bu Haji. Maaf, satu pertanyaan lagi terkait dengan sekedar Pak Ali. Sebentar Pak Ali. Pak Endang Kusmana minta tolong di mute-kan ya. Oke, siap Pak Ali, mangga. Ya baik, terima kasih. Untuk penilaian SKP sebelumnya, sebelum tahun ini Bu ya, itu kan ada butir-butir yang termasuk dalam diantaranya diklat atau yang diklat pendidikan yang sudah diikuti oleh guru, ini dalam arti ada nilainya Bu ya. Nah bagaimana seandainya nanti tidak terakomodir dalam penilaian SKP sekarang Bu, punten. Nah kami menyampaikan kepada Dewan Guru itu bahwa kepentingan diklat itu angka poinnya misalnya mungkin akan diperhitungkan dalam menaikkan pangkat atau bagaimana. Kira-kira menyampaikannya gimana Bu? Punten. Terima kasih. Maksudnya kegiatan diklat itu tidak diakomodir dalam ini SKP begitu ya Pak ya, tapi sudah dilakukan begitu. Ya Bu. Ya, kalau itu kan sebenarnya udah dua koridor yang beda ya, balik lagi ke saya sampaikan ya, penyusunan rencana kinerja, penyusunan dupa ya, dupa kalau misalnya bisa dibukti sudah ada evidence untuk melampirkan dupak itu ya peraturan masih tetap diperhitungkan dalam dupak Pak ya. Masih bisa ketika itu memang diakomodir di dalam salah satu termasuk kegiatan yang pengumpulan angka kreditnya bisa dimasukkan Pak, karena kan balik lagi ke konsepnya tidak mencampurkan antara penyusunan SKP itu dengan pengumpulan angka kredit. Oh iya siap. Ya Bu Widya, makasih. Makasih Bu Haji. Mahatur nuhun Pak Ali. Mangga ada yang lain silahkan. Atau sudah clear semua ya? Atau ditampung dulu misalnya besok bisa disampaikan. Saja sudah clear. Saya Bu. Kenapa? Halo. Wajib tertib, punten. Ini SMA Kabupaten Tangerang lagi ada forum sendiri ya? Ibu, mic-nya rombongannya lah. Silakan yang mau bertanya. Cukup nanti ke Bu Tuti saja. Pak Sarimin? Sekabu nanti nanya ke Bu Tuti saja. Oh begitu, baiklah. Bu Tuti, silakan Bu Ika. Mau nanya Bu Tuti. Oh DKP, silakan. Enggak, kan kita yang penyetaraan kan di bulan Mei ya. Berarti itu SKP-nya ada dua bentuknya, dua jenis. Ketika beliau secara struktural, ketika secara fungsional. Gimana? Jadi infonya Mbak Widya, penyetaraan di Provinsi Banten itu dilakukan Mei, baru bulan Mei. Kalau di yang lain kan akhir Desember ya. Kalau akhir Desember. Di Provinsi Banten baru Mei 2022. Nah, terkait teman-teman penyetaraan ini SKP-nya apakah formatnya ada dua apa bagaimana begitu? Awalnya tadi apa ya, subko atau gimana Bu? Awalnya struktural Mbak Widya. Struktural. Ya. Oh, struktural. Ya, masih ngemban subkoordinatornya Mbak.
bidangnya sama. Masih di situ. Oh, masih di situ. Jadi dari Januari sampai Mei itu dia pejabat struktural eselon 4. Nah, Mei ke sini sampai sekarang ini mereka jabatannya fungsional penyetaraan. Sudah beda jabatan. Sudah ya, beda jabatan. Jadi berarti SKP-nya dua format berarti ya. Satu dia dari Januari sampai Mei sebagai pejabat struktural. Juni sampai Desember nanti bentuknya sebagai jabatan fungsional penyetaraan gitu. Itu juga berbeda ya Bu ya? Ya. Kalau misalnya ada kegiatannya berbeda itu ya berarti mungkin dibuatnya 2 ya Bu ya kalau kayak gitu. Kalau misalnya memang berbeda gitu. Kalau kegiatannya sama Mbak, misalkan kayak Bu Tatu, dulu kan Kasubid kinerja dan Kespeng. Sekarang kan fungsionalnya analis kebijakan, analis kepegawaian, tapi sebagai subkoordinator gitu. Jadi subkoordinator jabatan lamanya gitu. Nah, coba sebentar Bu ya. Di sini masih Ibu Lia masih bergabung nggak ya di dalam Zoom? Bentar. Karena untuk jabatan apa yang tadi penyetaraan itu akan lebih tepat kalau misalnya disampaikan oleh Bu Lia. Sebentar saya ini dulu. Bu Lia masih. Pertanyaannya apa? Bisa diulang? Oh, siap. Buat teman-teman yang penyetaraan Pak Bina, terkait format SKP-nya apakah format ada 2 atau seperti apa? Karena memang teman-teman di Provinsi Banten mereka baru disetarakan pada bulan Mei. Ya, jadi sama-sama korban penyetaraan. Nah, Pak Bina lebih tepat ini yang menyampaikan korban penyetaraan karena saya belum dari penyetaraan belum ini jadi kurang sampaikan ini. Tanda kutip ya Bu ya. Jadi untuk yang disetarakan baik itu di level eselon 4 maupun 3 ya kalau ada, maka formatnya menggunakan format yang JF atau jabatan fungsional. Itu kan format JA JF itu sama ya. Tadi pertanyaannya apakah mau nyusun SKP-nya 1 atau 2 begitu Pak? 1 saja. 1 saja ya Pak ya. Jadi bentuk JF aja yang diambil ya Pak Bina ya? Betul. Oh, jadi mengabaikan jabatan strukturalnya yang sebelum bulan Mei ya? Tidak. Oh, gimana? Mau saat sekarang atau besok dijawabin? Penasaran? Jadi jelas dibuatnya 1 Bapak Ibu, tapi seperti di Permenpan, nah itu dinyatakan bahwa pejabat fungsional yang diberikan tugas menduduki atau fungsi jabatan struktural, maka itu masuk juga kepada kegiatan tugas utama. Nah, tapi itu kan satu tupoksi ya. Apakah dia sebagai koordinator, apakah sebagai subkoordinator, tapi yang jelas walaupun dia jabatan fungsional Bapak Ibu, itu tidak membuat SKP berdasarkan butir kegiatan. Nah, ini jadi pertanyaan kan ya kemarin itu sama teman-teman BKD, bagaimana kalau kita tidak membuat berdasarkan butir kegiatan? Iya, karena baik di Permenpan 8, Permenpan 6 itu masih segaris bahwa jabatan fungsional itu tugas jabatannya atau di rencana hasil kerjanya itu cascading dari atasannya. Ya, jadi misalnya butir kegiatannya itu ada 20, tapi yang tercantum di
SKP itu hanya ada 5 atau 10 atau separohnya dari butir kegiatan, ya nggak apa-apa. Ya, nanti untuk lebih lanjutnya mungkin besok ya. Sekian, saya hanya ngetes suara aja karena ini headsetnya baru. Dikira masih door prize headset ya. Jadi Bu Rila, udah ada gambaran ya? Ya Bu Tuti, terima kasih. Tapi diingetin ya Pak Bu Tuti, tomorrow. besok Ya, kita tomorrow dijawab. tanya lagi ke Pak Bina ya. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya, mangga Bapak Ibu yang lain. Masih adakah? Ada tambahan mungkin ya dari saya sedikit sebelum saya. Yang tadi ya Bu ya, terkait dengan ada satu lagi sebenarnya tambahan yang pimpinan unit kerja mandiri. Tadi udah ada dari pusat, dari Bu Lia, dari Bu Widya. Sebenarnya ada satu lagi karakteristik yang belum disampaikan, yaitu yang bersangkutan itu statusnya sebagai pemimpin dari Satker, satuan kerja ya. Kalau di pusat itu kan istilahnya Satker. Nah, itu kan kalau kepala Satker itu jadi pimpinan tertingginya lah di unit kerja tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, tambahan Om Fairuz ya, tambahan kualifikasi yang di kategori tadi mandiri ya. Oke, silakan ada bertanya yang lain? Atau sudah dicukupkan? Jangan lupa isi absen ya. Om Fairuz udah nge-share linknya. Sudah tidak ada yang tanyakan lagi? Bu Widyanya udah. Oh, silakan. Pada Bu Widyanya udah belum? Bu Widyanya udah belum? Udah. Kalau yang sudah disampaikan udah. Udah aja. Nggak pada saya kan makanya menanyakan, ada yang mau ditanyakan Kak. Kalau udah nggak ada yang bertanya, cukupkan begitu. Pada Ruri nanyain Bu Widya masih on gitu loh. Saya masih on, Bapak Ibu. Saya sudah mengembalikan lagi ke panitia, ke Bapak Ibu, ke Bu moderator ini. Mau dibawa Wak, nanti disampaikan dari jauh. Bu Haji, daftar hadir di share-nya di grup mana ya Bu? Banyak di grup di chat di link. Daftar hadir melayang-layang di angkasa. Ada itu Pak di komen Pak. Nanti di komen Baik. linknya. Baik, kita cukupkan ya. Sudah tidak ada yang bertanya lagi, oke? Baik. Udah pusing. Ya. Sudah cukup, sudah. Sudah cukup. Jangan dulu pusing, besok masih ada materi. Ya Bu, siap. Materi tadi persingkat aja Bu. Besok lebih detail. Bapak Ibu sekalian, sesi kedua hari ini alhamdulillah sudah selesai dan mudah-mudahan sudah kelihatan rada lebih jelas gitu daripada kita sih pertama tadi. Besok mudah-mudahan benar-benar lebih jelas, apalagi kalau semua udah pegang bahan untuk bikin SKP-nya kayak tadi ya, perjanjian kinerja eselon 2-nya begitu. Baik, mangga Mbak Widya boleh closing statement-nya. Oh iya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan alur perencanaan. Semoga sedikit banyak dapat memberikan gambaran secara umum. Memang kalau untuk menyusun secara spesifik itu memang dibutuhkan waktu dan perhatian yang lebih ya untuk menyusun terutama untuk di dinas pendidikan ini kan memang tidak bisa langsung seperti itu karena masih terkait dengan peraturan-peraturan lainnya dan sifat kekhususannya itu. Semoga ada kesempatan lagi kita dapat bertemu di sini, dan saya juga mengapresiasi juga, terima kasih ke Provinsi Banten, BKD Provinsi Banten, ini sudah mengakomodir ya Bu ya, ada acara seperti ini, jadinya saya bisa bersilaturahmi juga dengan Bapak Ibu. Mungkin kurangnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Ya, terima kasih Mbak Widya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu ya pencerahan yang kedua yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan meskipun kita hari ini merasa paleng dan pusing, insya Allah nanti dibawa tidur ntar malam lebih lega lagi. Kita tutup sesi kedua ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya.